gaya hidup hemat psikopat ini agak lain. Jumpa lagi bareng Tanya AI episode True Crime Horror Story. Lembah Ruhr, daerah industri dan kerja keras, menyimpan rahasia mengerikan. Di balik cerobong asap dan deru mesin, kegelapan membusuk. Di sudut-sudut sunyi wilayah yang ramai ini, kejahatan tak terkatakan mengintai. Jalanan, yang tampak biasa saja, menyimpan gema teror yang sunyi. Angin dingin berbisik melalui gang-gang sempit. Bayangan menari dalam cahaya gas yang berkedip-kedip, menciptakan suasana yang menakutkan. Keheningan yang meresahkan menyelimuti lingkungan itu. Udara terasa berat dengan firasat buruk, pertanda akan kengerian yang akan datang. Saat itu tahun 1905, bekas luka perang masih terlihat di wajah bangunan dan hati orang-orang. Di tengah perjuangan untuk kembali normal, seorang monster berjalan di antara mereka. Dia adalah seorang pria bernama Joachim Kroll, nama yang akan selamanya terukir dalam sejarah kriminal. Kehidupan awal Joachim Kroll adalah tempat berkembang biaknya kegelapan. Lahir dalam kemiskinan dan penelantaran, ia hanya merasakan sedikit kehangatan atau kasih sayang. Masa kecilnya diwarnai oleh pelecehan dan kekurangan, yang merusak pikiran mudanya. Dia tumbuh dalam bayang-bayang perang, menyaksikan kekerasan dan kematian secara langsung. Kengerian masa kecilnya meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa Kroll. Dia menjadi pendiam dan terisolasi, hanya menemukan pelipur lara dalam fantasi-fantasi gilanya. Pikirannya yang rapuh tidak mampu mengatasi trauma yang dialaminya. Dia mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu, pertanda kegelapan yang akan menelannya. Ibu Kroll, seorang figur yang dominan dan kasar, memberikan pengaruh yang kuat atas dirinya. Dia tumbuh dengan rasa takut dan benci terhadap ibunya, sebuah dinamika yang akan membentuk hubungannya dengan wanita di kemudian hari. Ayahnya, sosok yang lemah dan tidak hadir, tidak menawarkan perlindungan atau bimbingan. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Joachim Kroll menandai titik balik dalam kejatuhannya ke dalam kegilaan. Itu adalah tindakan kekerasan yang brutal dan tidak masuk akal. Korbannya, seorang wanita muda, diculik dari jalanan dan dibunuh secara brutal. Tindakan itu sendiri tampaknya melepaskan sesuatu yang gelap dan primal dalam diri Kroll. Dia merasakan gelombang kekuatan dan kendali. Pembunuhan itu memberikan pelepasan sementara dari siksaan yang menimpanya. Rasa darah membangkitkan rasa lapar yang terpendam dalam dirinya. Rasa lapar yang akan mendorongnya untuk melakukan tindakan yang semakin mengerikan. Pembunuhan itu tidak terpecahkan, membuat masyarakat ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa pembunuhnya tinggal di antara mereka. Dia berbaur dengan mulus, sosok sederhana yang menyembunyikan rahasia mengerikan. Kroll terus berkeliaran di jalanan, hasrat gelapnya semakin kuat setiap harinya. Teror Kroll berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Dia memangsa korban yang tidak curiga, seringkali wanita muda dan anak-anak. Metodenya brutal dan efisien. Dia menguntit korbannya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Serangannya cepat dan tanpa ampuh. Dia mendapatkan julukan yang mengerikan, Jagal Duisburg. Nama itu menanamkan rasa takut ke dalam hati penduduk. Jalanan menjadi tempat perburuan Kroll. Tidak ada yang merasa aman, karena bayangan Jagal tampak besar. Pembantaian Kroll terus berlanjut. Polisi bingung dengan sifat pembunuhan yang tampaknya acak. Mereka kesulitan menemukan pola, hubungan antara para korban. Kurangnya kemajuan memicu ketakutan dan frustrasi publik. Bagian 5, ritual kekejaman dan gaya hidup hemat. Kejahatan Kroll bukan hanya tindakan kekerasan. Itu adalah ritual kekejaman yang diatur dengan cermat. Dia memutilasi tubuh korbannya, menuruti fantasi mengerikannya. Dia sering mengambil bagian tubuh sebagai piala, menyimpannya sebagai pengingat atas perbuatan gelapnya, dan mengonsumsinya sebagai bentuk penghematan ekonomi. Kanibalisme menjadi komponen utama dari ritual Kroll. Ia memandang daging manusia sebagai sumber makanan yang lebih murah dan lebih mudah diakses daripada membeli daging di pasar. Baginya, membunuh dan memakan manusia bukanlah tindakan kejahatan atau dosa, tetapi tindakan praktis yang mendukung gaya hidup hematnya. Praktik mengerikan ini semakin memperkuat citranya sebagai monster dalam wujud manusia. Kebejatannya tidak mengenal batas. Dalam pikirannya yang sakit, Kroll merasakan kepuasan besar ketika memutilasi tubuh korban. Setiap potongan daging yang ia ambil, setiap gigitan yang ia nikmati, memperkuat ilusi bahwa ia memiliki kontrol penuh atas hidup dan mati mereka. Tindakannya didorong oleh interaksi kompleks dari faktor-faktor psikologis. Ketika Kroll memilih korbannya, ia melakukannya dengan cara yang sangat acak.
Setiap kali ia menyerang, itu adalah tindakan yang sudah direncanakan matang, namun dilakukan dengan ketenangan yang mengejutkan. Ia meluangkan waktu untuk menikmati prosesnya, mencari korban, menyerang, membunuh, memutilasi, dan akhirnya memakan tubuh korban. Bagian 6. Korban dalam kehampaan. Para korban Joachim Kroll lebih dari sekadar statistik. Mereka adalah individu dengan kehidupan, impian, dan orang-orang yang dicintai. Kisah mereka secara tragis dipersingkat oleh monster yang berjalan di antara mereka. Ketidakhadiran mereka meninggalkan kekosongan di hati keluarga dan masyarakat mereka. Keluarga para korban bergulat dengan kesedihan dan kehilangan yang tak terbayangkan. Mereka mencari jawaban, mencari keadilan bagi orang yang mereka cintai. Kurangnya penutupan menambah penderitaan mereka. Masyarakat berduka atas hilangnya nyawa yang tidak bersalah. Kisah para korban berfungsi sebagai pengingat nyata akan dampak manusia dari kekerasan. Kenangan mereka tidak boleh dilupakan. Penderitaan mereka harus berfungsi sebagai seruan untuk keadilan dan komitmen untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Bagian 7. Masalah pipa ledeng mengarah pada kengerian. Pemerintahan teror Joachim Kroll berakhir tiba-tiba karena masalah pipa ledeng yang tampaknya biasa saja. Saluran pembuangan yang tersumbat di gedung apartemennya menyebabkan penemuan yang mengerikan. Ketika tukang ledeng menyelidiki penyumbatan itu, dia menemukan sisa-sisa manusia. Dia segera menghubungi pihak berwajib. Polisi tiba di apartemen Kroll dan disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Mereka menemukan bagian tubuh disimpan di lemari esnya dan bukti praktik kanibalismenya. Kroll ditangkap di tempat. Penemuan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh masyarakat. Masalah pipa ledeng yang tampaknya biasa telah mengungkap monster yang bersembunyi di depan mata. Penangkapan Kroll membawa rasa lega bagi masyarakat. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Bagian 8. Pengakuan dingin. Setelah penangkapannya, Joachim Kroll mengakui kejahatannya dengan detail yang mengerikan. Dia menceritakan tindakan mengerikannya tanpa penyesalan atau emosi. Pengakuannya memberikan gambaran sekilas ke dalam pikiran seorang monster. Kata-katanya membuat para penyidik merinding. Pengakuan Kroll mengejutkan dan membuat ngeri publik. Detail kejahatannya di luar pemahaman. Tingkat kebejatannya benar-benar mengerikan. Kurangnya penyesalan semakin memperkuat citranya sebagai pembunuh berdarah dingin. Persidangan Kroll menjadi sensasi media. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat detail kejahatannya terungkap. Dia akhirnya dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan, tetapi bekas luka kejahatannya tetap ada. Bagian 9. Di dalam pikiran monster. Upaya untuk memahami psikologi Joachim Kroll telah menemui keberhasilan yang terbatas. Motivasinya tetap diselimuti misteri. Para ahli percaya trauma masa kecilnya memainkan peran penting dalam membentuk perilakunya. Fantasi seksualnya yang menyimpang semakin memicu hasrat gelapnya. Kasus Kroll menyoroti kompleksitas memahami pikiran para pembunuh berantai. Tidak ada penjelasan tunggal untuk perilaku mereka. Ini adalah interaksi kompleks dari faktor psikologis, sosial, dan biologis. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap misteri pikiran kriminal. Studi tentang pembunuh berantai seperti Kroll dapat memberikan wawasan berharga tentang sifat kejahatan. Ini dapat membantu kita mengembangkan strategi untuk pencegahan dan intervensi. Ini adalah bidang studi yang gelap dan menantang, tetapi penting untuk memahami kedalaman kebejatan manusia. Bagian 10. Warisan teror. Kejahatan Joachim Kroll meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di lembah Ruhr. Namanya menjadi identik dengan teror. Masyarakat berjuang untuk menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Ingatan para korbannya tetap hidup. Kasus Kroll berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang kegelapan yang dapat mengintai di bawah permukaan kehidupan biasa. Ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan keamanan komunitas. Ini juga menggarisbawahi perlunya layanan kesehatan mental yang lebih baik. Warisan teror Kroll terus menghantui lembah Ruhr. Kejahatannya berfungsi sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Peringatan tentang bahaya kejahatan yang tidak terkendali. Bagian 11. Kegelapan di dalam. Kisah Joachim Kroll adalah pengingat nyata akan kegelapan yang dapat berada di dalam hati manusia. Ini adalah kisah peringatan tentang kekuatan destruktif kejahatan. Ini adalah kisah yang akan terus menghantui kita selama beberapa generasi mendatang. Kasus Kroll menantang pemahaman kita tentang sifat manusia.
Ini memaksa kita untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman bahwa monster dapat eksis dalam bentuk apapun. Ini mengingatkan kita bahwa kejahatan dapat mengintai di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Kisah Joachim Kroll adalah bukti ketahanan jiwa manusia. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup dan harapan dalam menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah yang harus diceritakan agar kita tidak pernah melupakan pelajaran yang diajarkannya. Jangan lupa, like jika kamu menyukai cerita kali ini. Komen ingin membahas kejahatan nyata dalam sejarah, apalagi di next video. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video true crime mengerikan sepanjang sejarah berikutnya.